Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Harningsi dengan NIM F2023-01161 dari kelas N4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sejarah farmakognosi. Sejarah farmakognosi. Secara harfiah, farmakognosi berarti ilmu pengetahuan tentang obat yang merupakan bagian dari ilmu seni pengobatan sejak manusia pertama kali mulai untuk mengobati berbagai macam penyakit. Pada mulanya, farmakognosi muncul dari jampi-jampi suku Fodo yang tanpa disadari telah ikut menyelamatkan resep-resep tidak tertulis dari dukun leluhur. Istilah farmakognosi diperkenalkan pertama kali oleh C.A. Seidler, seorang mahasiswa kedokteran di Halle Saale, Jerman pada tahun 1815 dalam disertasinya yang berjudul Analitika Farmakognostika. Farmakognosi terdiri dari dua kata Yunani, yaitu farmakon sama dengan obat dan gnosis sama dengan ilmu pengetahuan. Pengertian yang lebih luas tentang farmakognosi dijelaskan oleh F.I.U. Chigger. Menurutnya, farmakognosi adalah penggunaan terpadu dari berbagai disiplin ilmu dengan objek pengetahuan mengenai obat yang diperlukan. Dipandang dari berbagai sudut, namun menurut penelitian sejarah baru, istilah farmakognosi telah ditemukan lebih awal, yaitu penggunaan kata farmakognosi oleh J.A. Smith 1811 dalam bukunya yang berjudul Liebbuch der Materia Medica. Selanjutnya itu ada pengertian farmakognosi. Farmakognosi adalah ilmu terapan yang menguraikan tentang segi biologi, biokimia, ekonomi, mengenai obat alami dan kandungannya. Dalam arti yang lebih luas, farmakognosi mencakup pengetahuan mengenai sejarah, distribusi, budidaya, pengumpulan, pemilihan, penyediaan, perdagangan, identifikasi, evaluasi, pengawetan dan penggunaan obat dan kandungan yang bernilai ekonomis yang berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan hewan. Termaksud di dalamnya adalah obat global dan sediaan galenik atau isolatnya dari bahan yang cari penyiapannya agak kompleks, misalnya alergen, ekstra alergen, antibiotika, produk biologi, penambahan rasa dan rempah-rempah. Baik, selanjutnya yaitu ada jenis-jenis simplicia. Yang pertama yaitu ada simplicia nabati. Simplicia nabati ialah simplicia yang berupa tanaman utuh, bagian tanaman atau eksuda tanaman. Eksuda tanaman ialah isi sel yang secara spontan keluar dari tanaman atau isi sel dengan cara tertentu dikeluarkan dari selnya atau zat-zat nabati lainnya dengan cara tertentu, dipisahkan dari tanamannya dan belum berupa zat kimia murni. Dan yang kedua yaitu ada simplicia hewani. Simplicia hewani ialah simplicia yang berupa hewan utuh, bagian hewan atau zat-zat berguna yang dihasilkan oleh hewan dan belum berupa zat kimia murni. Dan yang ketiga yaitu ada simplicia pelikan atau mineral. Simplicia pelikan atau mineral ialah simplicia yang berupa bahan pelikan atau mineral yang belum diolah atau telah diolah dengan cara sederhana dan belum berupa zat kimia murni. Di antara ketiga golongan itu, simplicia nabati merupakan jumlah terbanyak yang digunakan untuk bahan obat. Penyiapan simplicia nabati merupakan suatu proses memperoleh simplicia dari tanaman sumbernya di alam. Proses ini meliputi pengumpulan, pemanenan, pengeringan, pemilihan, serta pengepakan atau penyimpanan dan pengawetan. Bentuk-bentuk obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman dalam penggunaannya maupun dalam perdagangan. Ada beberapa macam bentuk obat-obat tradisional, yaitu ada rajangan, serbuk, pil, dodol atau jenang. Contoh obat tradisional yang pertama itu ada rajangan. Rajangan adalah sediaan obat tradisional berupa potongan simplicia, campuran simplicia atau campuran simplicia dengan sediaan galenik yang penggunaannya dilakukan dengan pendidihan atau penyeduhan dengan air panas. Yang kedua yaitu ada serbuk. Serbuk adalah sediaan obat tradisional berupa butiran homogen dengan derajat halus yang cocok. Bahan bakunya berupa simplicia, sediaan galenik atau campurannya. Dan yang ketiga itu ada pil. Pil adalah sediaan padat
Obat tradisional berupa massa bulat, bahan bakunya berupa serbuk, simplicia, sediaan gelenik atau campurannya. Dan yang keempat yaitu ada dodol atau jenang. Dodol atau jenang adalah sediaan obat tradisional yang bahan bakunya berupa serbuk, simplicia, sediaan galenik atau campurannya. Baik, mungkin itu saja video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.